Sebenarnya saya kurang tertarik dengan Redmi 12 ini karena fitur yang ditawarkan kayak kurang nendang gitu. Tapi setelah sebulan pakai HP ini kenyataannya tidak sejelek yang saya bayangkan. Tapi tentu saja ada keluh kesahnya, apalagi kini sudah muncul adiknya Infinix Smart 8. Salah, Redmi 13 ya. Apakah keputusan saya membeli Redmi 12 ini salah atau mending upgrade ke Redmi 13 saja? Atau ada HP merek lain yang lebih bagus di kelas harganya? Ini ceritaku tentang kelebihan dan kekurangan Redmi 12 di tahun 2024. Awal rilis Redmi 12 dijual 2 juta kembali 1000 perak guys. Untuk varian terkecilnya RAM 8 per 128 GB. Karena ada koreksi harga, kini Redmi 12 bisa Anda dapatkan di harga 2 juta kembali 300 ribuan atau sekitar 1,6 jutaan saja. Terbilang cukup worth it bukan untuk harga sekarang? Tapi masalahnya apakah lebih worth it dibandingkan dengan kompetitor lain di kelas harganya? Oke, untuk review kali ini saya akan coba bagi menjadi 3 segmen. Pertama, tentang hal-hal apa yang saya kurang suka. Kedua, hal apa yang masih bisa saya maklumin. Dan ketiga, tentang hal apa yang paling saya suka di Redmi 12. Pertama, ada baiknya kita bahas minusnya dulu ya kali ini, yaitu hal yang saya kurang suka di Redmi 12. Untuk hal yang saya kurang suka di HP ini terletak pada performa gamingnya boy. Redmi 12 kurang kami rekomendasikan khususnya pada saat kita main game bergenre FPS, misalnya PUBG Mobile atau COD Warzone. Tapi yang paling sedih untuk game sejuta umat, Mobile Legends. Redmi 12 terbilang masih kewalahan padahal ada game turbonya. Dalam tes game PUBG, HP ini bisa ke settingan smooth ultra 40 fps dengan rata-rata frame rate yang didapatkan hanya ke 28 fps. Untuk COD Warzone lebih parah lagi, di settingan grafik minimal frame rate 60 fps hanya dapatkan rata-rata 14 fps. Sedangkan untuk main Mobile Legends di settingan high ultra 60 fps, rata-rata Redmi 12 dapatkan 40-an fps. Kita coba turunkan ke grafik medium, frame rate medium pun hasilnya tidak terlalu signifikan. Di mana penyakit Redmi 12 ketika kita sering paksa dalam menampilkan efek war, performanya keteteran. RAM besar 8 GB yang bisa di enlarge 8 GB lagi di Redmi 12 tidak banyak membantu. Impostornya jelas pada pemilihan chipset Helio G88 yang kurang tepat untuk zaman sekarang. Sudah kurang mumpuni dalam menerjemahkan efek visual game yang makin kesini makin kompleks. Namun jika Anda lebih suka genre game casual, sport, atau strategi, Redmi 12 masih terbilang cocok. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di kelas harganya ini ada opsi lain yang bisa lancar buat main game? Kalau Redmi 13 gimana kak? Kami kira jika Anda pilih Redmi 13 pun hasilnya tidak akan jauh beda. Karena Redmi 13 pakai chipset Helio G91 yang sifatnya hanya perkembangan minor pada kameranya saja. ROM-nya juga masih pakai eMMC. Jadi jika ada pertanyaan mending mana Redmi 13 atau Redmi 12 atau Redmi 13C untuk main game? Jawabannya sesuaikan budget saja. Karena ketiga bocah ini punya kemampuan yang hampir mirip. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kedua tentang hal apa yang masih bisa saya maklumin atau ditolerir pada Redmi 12. 1. Redmi 12 tidak punya NFC. Memang sih, hal ini jadi kekurangan bagi sebagian orang yang pekerjaannya melibatkan alat pembayaran elektronik untuk e-tol misalnya. Tapi bagi pelajar atau orang yang tidak membutuhkan NFC seperti saya ini, membeli Redmi 12 tentu tidak jadi masalah besar dan bisa dimaklumin. Opsi HP lain jika Anda butuh NFC, teman-teman bisa lompat ke seri Redmi 13. Karena di Redmi 13 sudah ada NFC-nya. Atau misal duit Anda kurang, ya cukup beli saja Redmi 13C yang harganya lebih murah. Atau bisa lirik Realme C53 NFC, Infinix Hot 40i atau Itel P55 NFC.
Next, masuk faktor kedua yang saya sorotin pada tampilan control centernya yang masih bergaya jadul dengan satu pilihan model klasik doang. Bagi sebagian orang bisa jadi kekurangan fatal, tapi bagi saya yang dasarnya lebih suka hal yang simple, justru lebih nyaman pakai control center klasik karena tidak terlalu merepotkan. Cukup sekali swipe down bisa memunculkan control center plus notifikasi. Karena misal saya bosen pun bisa download aplikasi pihak ketiga yang bernama iCenter yang sanggup merubah tampilan control center menjadi lebih modern layaknya HP Redmi seri Note atau iPhone. Kami sudah pernah bahas control center ini pada konten sebelumnya di video settingan wajib Redmi 12. Jadi jika teman-teman kepo, link videonya sudah kami taruh di deskripsi. Dan sedikit informasi saja, control center khususnya bagi seri entry level yang sudah update ke HyperOS memang sengaja dibikin punya latar belakang warna solid abu-abu oleh Xiaomi. Karena sebelumnya latar belakang transparan dianggap banyak menggunakan sumber daya GPU sehingga membuat device-nya bisa alami stuttering atau istilahnya mudah lag. Ketiga adalah kualitas speakernya. Sebenarnya sih mono speaker masih tergolong wajar untuk HP sejutaan. Tapi jika melihat seri sebelumnya Redmi 10 yang pakai dual speaker, kok rasanya strategi Xiaomi kali ini sedikit aneh. Malah di downgrade. Hasilnya memang untuk dengar musik lebih bagus daripada kualitas speaker Redmi 13C. Tapi ketika dengarkan suara podcast misalnya, keluaran voice-nya terbilang datar. Untungnya Redmi 12 punya preset equalizer yang cukup banyak dan bisa Anda modifikasi. Setidaknya bisa mengeluarkan suara sesuai dengan tingkat kenyamanan telinga Anda. Keempat, pada kecepatan chargernya. Untuk ukuran 18 watt di zaman sekarang sudah tidak bisa dikategorikan sebagai fast charging. Untuk isi baterai dari 5% ke 100% butuh waktu 2 jam 25 menit. Namun karena pemakaian normal saya dengan asumsi sesekali main game, baterai bisa bertahan dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Keberadaan charge 18 watt masih bisa saya maklumin karena waktu charging bisa ditinggal tidur. Untuk screen on time Redmi 12 mencapai 6 jam 47 menit. Sebagai gambaran, kami pernah tes untuk nonton YouTube 1 jam, habiskan baterai 8%. Untuk dengarkan musik pakai TWS 15 menit, habiskan 3%. Record video 6 menit, habiskan baterai 2%. Pakai Maps 40 menit, habiskan baterai 12%. Main app 20 menit, habiskan baterai 6%. Main game Asphalt Legends 10 menit, 3%. Main Genshin 20 menit, 8%. Main LOL 20 menit, 8%. Dan main Mobile Legends 18 menit, 5%. Tipsnya agar baterai lebih awet, gunakan fitur penghemat baterai sehingga refresh rate-nya akan disetel maksimal ke 60 Hz. Karena ada setel ke mode 90 Hz juga percuma. Refresh rate HP ini hanya bekerja di home screen saja, belum bisa maksimal di aplikasi lain. Efek dari refresh rate 60 Hz akan buat suhu HP lebih terjaga dan tentu nafas baterai akan lebih panjang. Next, masuk ke segmen ketiga, sekarang kita bahas hal yang saya suka di Redmi 12. Dan ternyata cukup banyak. Pertama, jelas pada paket penjualannya yang terbilang lengkap. Di Redmi 12 kita dikasih caching, layar sudah terpasang screen protector walaupun saya ganti ke tempered glass agar lebih aman lagi. Terus dikasih charger yang sesuai dengan kemampuannya. Dan jangan dilupakan kita dikasih garansi 15 bulan, bukan 12 bulan seperti kebanyakan garansi brand lain. Kedua, pada kualitas sinyalnya yang relatif bagus. Saya coba tes di area basement masih sip. Di dalam lift juga masih work. Di lantai atas juga masih bagus. Kita bawa di tepi pantai juga masih dapat sinyal. Tapi kalau di tengah laut saya belum pernah coba ya. Walaupun nenek moyang saya adalah seorang pelaut, kalian coba aja sendiri ya. Oke, untuk Wi-Fi, Redmi 12 juga punya kelebihan bisa menyalakan Wi-Fi plus tethering bersamaan atau istilahnya Wi-Fi sharing. Jadi jika Anda berada pada Wi-Fi yang dilimit pada penggunanya, Anda masih bisa berbagi kepada teman tongkrongan Anda yang tidak kebagian sinyal Wi-Fi tersebut. Dan sebagai alat petunjuk arah juga oke. Redmi 12 punya jenis navigasi yang lengkap, punya kompas dan lumayan ada gyro softwarenya. Bagi driver online yang tidak butuh NFC, Redmi 12 salah satu opsi yang tepat.
Ketiga, yang saya suka di Redmi 12 pada desain dan materialnya yang simple dan solid. Back cover terbuat dari kaca, bagian depan kamera selfie-nya sudah pakai punch hole dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Frame-nya terbuat dari plastik yang berkualitas. Bagian atas masih ada IR blaster dan jack audio yang bisa berguna untuk antena radio jika Anda tancapkan earphone. Untuk bagian samping ada tombol power, dilebur dengan fingerprint dengan kualitas respon yang cepat. Feel tombol volumenya pun tidak ringkih, sedangkan di bagian slot SIM Redmi 12 lebih memilih model hybrid. Jika Anda cuma butuh satu SIM, slot kedua bisa dipakai untuk memori eksternal hingga 1 TB. Dan untuk bezel menurut saya masih sedap dipandang karena punya perbandingan rasio 85% dengan luas diagonal layar 6,79 inch. Untuk panelnya berjenis IPS LCD, beresolusi Full HD+, punya view angle yang lumayan luas dan nyaman dilihat dengan kepadatan pixel 396 ppi density. Layar Redmi 12 punya tingkat kecerahan maksimal di luar ruangan 500 nits. Untuk pengoperasian di cuaca yang panas diterik matahari, kualitasnya standar, masih relatif terlihat. Jika cuaca berubah mendung dan hujan, jangan terlalu khawatir terciprat air hujan karena Redmi 12 punya proteksi IP53 yang tahan terhadap percikan air sementara. Keempat, pada kameranya. Modul kameranya walaupun meniru iPhone, tapi dibikin lebih simple tanpa dikasih ambience. Berbeda dengan desain kamera Redmi 13 yang terkesan lebih mirip Infinix Smart 8 dibanding iPhone. Bahkan, Redmi 12 lebih unggul dibanding Redmi 13 karena sudah ada lensa ultrawide 8 megapiksel. Percayalah, kamera ultrawide lebih berguna daripada 108 megapiksel yang ada di Redmi 13. Karena ujung-ujungnya Anda akan lebih sering pakai resolusi basic 13 megapikselnya. Untuk resolusi utama 50 megapiksel di Redmi 12 saja jarang saya pakai, seperti halnya kamera makro 2 megapiksel. Apalagi seperti kebanyakan user Redmi selalu beralih cari mode Gcam karena punya kualitas yang lebih bagus dalam portingannya. Oh ya, Redmi 12 tidak punya mode manual ya. Justru untuk pengambilan mode selang waktu yang jarang kita pakai malah dikasih mode manual. Jadi untuk lebih bisa memaksimalkan hasil fotonya, kita wajib mainkan tab fokus dan slider kecerahannya. Karena kamera basicnya punya tekstur pewarnaan yang soft. Dan pastikan jika dalam kondisi hard light, mode HDR-nya berwarna kuning sebagai tanda sistem HDR-nya jalan. Untuk video belakang dan depan, resolusinya mentok di Full HD 30 fps tanpa stabilizer. Kita bisa ambil video pakai lensa ultra wide, tapi tidak bisa secara langsung berganti lensa dari lensa wide ke lensa ultra wide. Harus berhenti bergantian secara manual. Hasil videonya jelas berguncang. Wajib dipegang erat pakai 2 tangan atau jika ingin stabil, edit saja di Google Foto. Halo guys, video kamera depan dari Redmi 12 Full HD 30 fps. By the way, ini cuma single mic ya. Gimana menurut kalian untuk kualitas gambar dan suaranya? Check it out. Kelima, saya suka pada fitur barunya Floating Windows. Kalau fitur lock screen HyperOS di Redmi 12 sih saya kurang begitu terkesan ya. Chipset Helio G88 RAM 8GB baru terlihat berguna perannya dalam menjalankan proses multitasking. Kami pernah coba buka game Genshin Impact lewat fitur Floating Windows sembari melakukan aktivitas lain. Dan kerennya, game sekelas Genshin masih bisa berjalan normal di area home screen. Walaupun sebenarnya kurang kerjaan juga kita mainkan game pada mode ini. Tapi setidaknya hal ini bisa menunjukkan kalau HyperOS sukses membuat UI Redmi 12 lebih stabil. Mengenai performa harian Redmi 12 tergolong tanpa kendala. Kami belum pernah alami foreclose aplikasi atau freeze. Bukti otentik yang mencerminkan kemampuannya ini bisa terlihat dari rangkaian uji tes Antutu 10 sebanyak 5 kali, tes Geekbench 2 kali, Wildlife Stress dan Wildlife Extreme Stress Test secara kontinu. Redmi 12 punya skor dan suhu yang tergolong stabil. Jika suhu HP Anda tiba-tiba demam karena kebanyakan bekerja di luar ruangan, jangan terlalu khawatir. Itu masih wajar, semua HP juga akan begitu. Suhunya juga akan cepat turun karena back covernya dari kaca yang lebih cepat mengeluarkan suhu panas dibanding HP yang bercover plastik. Tapi performa baik harian Redmi 12 jika Anda gunakan sebagai alat render video dan editing, HP ini kurang pas. Karena pernah kita coba tes render video dengan ukuran 1,1 GB, memakan waktu yang cukup buat ngantuk selama 19 menit.
Kecuali sekedar editing dan render video TikTok atau short video, Redmi 12 masih oke. So, kesimpulannya Redmi 12 apakah masih worth it dibeli di tahun 2024? Jika Xiaomi masih melanjutkan penjualannya berdampingan dengan penjualan Redmi 13, saya masih lebih prefer pilih Redmi 12 dibanding Redmi 13. Kalau kita bisa hemat uang lebih dan mau bersabar menunggu proses charging agak lama dibanding Redmi 13, Redmi 12 punya value for money yang lebih worth it. Apalagi Anda termasuk user yang tidak terlalu maniak game, lebih mementingkan fungsi multitasking, suka nonton movie dan dengerin musik pakai headset. Redmi 12 terbilang paling cocok di kelas harganya. Punya layar gede, Full HD+, ada kamera ultra wide, bahan premium, garansi 15 bulan, update Android hingga versi 15, dan update patch keamanan hingga 2027. Angka 12 sebagaimana mitos merupakan angka keberuntungan. Ada 12 bulan dalam 1 tahun, ada 12 inci dalam 1 kaki, ada 12 zodiak dalam astrologi, ada 12 pasang rusuk di dalam tubuh manusia, ada Redmi 12 di dalam pilihan HP sejutaan yang punya kemudahan multitasking di dalam desain yang indah. Dan jangan dilupakan, ada Vanilla Gadget Pahlawan yang senantiasa merekomendasikan gadget pilihan yang sesuai kebutuhan. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Oke? Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye guys, semoga bermanfaat.